Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 19010069, kelas TPB, UAS Teknik Pemboran. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperjelaskan tentang alur sirkulasi lumpur. Ya, di sini ada gambarnya ya. Pertama-tama, kita menyiapkan lumpur pemboran yang sudah siap atau yang sudah dicampur dengan bahan-bahan adiktif seperti bentonite, barit dari mixing hopper ke mateng. Lalu lumpur dialirkan ke mat pump melalui section line. Setelah di mat pump, lumpur dipompa melalui standpipe, lalu menuju rotary hose, lalu masuk ke swivel, terus turun melalui keli atau top drive, lalu masuk ke area bawah tanah atau pemboran yaitu drill pipe, drill string, anus DP, drill pipe, lalu ke anus DC, drill collar, dan bit. Lalu lumpur keluar dari nozzle atau lubang mata bor. Setelah lumpur membawa cutting, lalu lumpur naik ke permukaan melalui BOP stack. Setelah itu lumpur menuju ke flow line untuk dialirkan ke tempat conditioning area atau tempat pembersihan lumpur bor dari serbuk bor atau cutting dan gas yang terikut oleh lumpur bor. Pertama, masuk ke cell shaker, berfungsi untuk menyaring cutting berukuran besar, lalu digeyser, berfungsi mengeluarkan gas yang tercampur pada lumpur pemboran, lalu masuk ke descender. Alat ini memisahkan cutting berukuran 30-60 mikron atau sebesar butir-butir pasir, lalu masuk ke desilter untuk memisahkan partikel cutting berukuran paling halus dari lumpur bor yaitu 15-30 mikron. Baik, di sini sekarang kita akan masuk ke materinya, yaitu ada well profile, cara menghitung waktu sirkulasi lumpur, dan ada drilling program dan drilling report. Sekarang pertama itu well profile. Ya, di sini saya sudah menggambarkan well profile ya. Di sini ada BOP stack atau blowout preventer ya. Di sini ada 20 inci konduktor casing. Di sini ada 13/3/8 surface casing dengan kedalaman 150 sampai 1000 feet. Di sini 95/8 intermediate casing, 1000 sampai 4100 feet. Ini drill pipe ya, OD-nya 5,5 inch, ID-nya 4,78 inch dengan panjang 7030 feet. Di sini HWDP dengan OD 5 inch, ID 3 inch dengan panjang 352 feet. Ya. Di sini drill collar, OD-nya 8 inch, ID-nya sama dengan 2,81 inch dengan panjang 128 feet. Di sini bit open hole dengan panjang 5500 feet. Ya, di sini ada 7 inci production casing. Langsung saja cara menghitung waktu sirkulasi lumpur. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada sirkulasi lumpur? Nah, di sini contoh soal dari tadi ya, dari yang well profile tadi dengan HWDP, OD-nya atau offset diameternya 5 inch, ID-nya sama dengan 3 inch dengan panjang 352 feet, DC-nya atau drill collar-nya, OD-nya sama dengan 8 inch, ID-nya sama dengan 2,81 inch dengan kedalaman 128 feet, DP-nya 5,5 inch, ID-nya sama dengan 4,78 inch, depth-nya atau kedalamannya sama dengan 7030 feet. Yang case hole 95/8 dengan ID 8,755 inch dengan depth atau kedalaman 5500 feet. Yang open hole 8,5 inch, besar bitnya dengan panjang atau kedalamannya 2010 feet. POP-nya atau pump output-nya itu 0,2 barel per stroke dan SPM-nya 75. Nah, langsung saja kita masuk ke cara penyelesaian dari soalnya ya. Dengan penyelesaian alur sirkulasi lumpur. Maaf. Ya, di sini penyelesaian part 1. Ya, di sini ada jadi kita harus pertama-tama kita nyari volume drill string ya, VDP sama dengan ID kuadrat DP dikali LDP dibagi 1029,4 sama dengan 4,78 kuadrat dibagi 1029,4 kali 7030 sama dengan 156,036 barel. Sekarang kita cari volume drill collar, yaitu ID kuadrat DC dibagi 1029,4 dikali LDC sama dengan 2,81 kuadrat dibagi 1029,4 dikali LDC sama dengan 0,981 barel. Volume HWDP-nya atau heavy weight drill pipe-nya adalah ID kuadrat HWDP dibagi 1029,4 dikali L HWDP sama dengan 3 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 352 sama dengan 3,077 barel.
volume total DS atau dressing sama dengan VDP plus VHWDP plus VDC sama dengan 156,036 ditambah 3,077 tambah 0,981 sama dengan 160,094 barel. Sekarang V anulus atau volume anulus DP dengan casing ya, cash hole, sama dengan ID kuadrat casing dikurangi OD kuadrat DP dikali L casing dibagi 1029,4 sama dengan 8,755 kuadrat dikurangi 5,5 bagi 5,5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 5.500 sama dengan 247,911 barel. Sekarang volume anulus DP atau drill pipe dengan OH atau open hole sama dengan ID kuadrat OH dikurangi OD kuadrat DP dikali LOH atau length OH open hole dibagi 1029,4 sama dengan 8,5 kuadrat dikurangi 5,5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 1530 sama dengan 62,424 barel. Sekarang ke penyelesaian part 2. Sekarang kita akan mencari volume anulus HWDP open hole sama dengan ID kuadrat open hole dikurangi OD kuadrat HWDP dibagi 1029,4 dikali L HWDP sama dengan 8,5 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 352 sama dengan 16,156 barel. Sekarang volume anulus DC open hole sama dengan ID kuadrat open hole dikurangi OD kuadrat DC dikali LDC dibagi 1029,4 sama dengan 8,5 dikurangi 8 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 128 sama dengan 1,025 barel. Sekarang jumlah volume total anulus sama dengan 1,025 ditambah 16,156 ditambah 62,424 ditambah 247,911 sama dengan 327,516 barel. Sekarang volume total keseluruhan sama dengan volume total DS ditambah volume total anulus sama dengan 160,094 ditambah 327,516 sama dengan 487,61. Berapa stroke untuk memompakan lumpur pump output? Ya, di sini udah ketahui pump outputnya 0,2 barel per stroke. Stroke sama dengan volume total dibagi POP atau pump output sama dengan 487,61 dibagi 0,2 sama dengan 2438,005 stroke ya. Sekarang waktu yang dibutuhkan. Waktu sama dengan stroke dibagi SPM. SPM itu adalah stroke per menit. Stroke-nya sama dengan 2438,05 dibagi 75 sama dengan 32,507 sama dengan 32 menit ya. Jadi lama waktu yang dibutuhkan saat sirkulasi adalah 32 menit. Sekarang kita masuk ke drilling program dan drilling report. Daily drilling program dan daily drilling report. Sini drilling program ya, trajektori atau lintasan atau trayek. Ada 20 inch conductor casing, 17,5 inch hole, 13,3/8 inch surface casing, 12 1/4 inch hole, 9,5/8 inch intermediate casing, 8,5 inch hole, 7 inch production, 8,5 inch open hole dengan kedalaman 4.900 sampai 5.500 feet. Program casing 20 inch conductor casing 0 sampai 150 feet, 13,3/8 surface casing 150 sampai 1000 feet, 9,5/8 intermediate casing 1000 sampai 4100 feet. Lalu di semen hingga permukaan 7 inch production casing. Lalu di sini ada lumpur bor. Lumpur bor adalah freshwater mud, spat mud. Atau water ditambahkan materi pemberat. KCl polimer menggunakan bahan aditif, KAHO line mud dan KAHO lime mud. Peralatan drill pipe OD 5,5 inch, ID-nya sama dengan 4,78 inch dengan panjang 7030 feet. HWDP-nya atau heavyweight drill pipe-nya dengan OD 5 inch, ID 3 inch dengan panjang 352 feet. Lalu di sini ada drill collar dengan outside diameternya 8 inch, inside diameternya 2,81 inch dengan panjang 128 feet. Lalu bitnya adalah roller con bit IADC 11 kali nozzle 3 kali 18, roller con bit IADC 116 nozzle 3 kali 16, roller con bit IADC 116 nozzle 3 kali 14. Cementing, semennya adalah semen kelas G, berat semen 15,8 pbg, excess 250%, yield 1,16 kaf atau sak.
Semen kelas G, berat semen 15,8 pbg, excess 200%, yield 1,16 kaf atau sak. Semen kelas G, berat semen 15,88 ppg, excess 200%, yield 1,16 kaf per sak. Lalu ada drilling report. Sini dijelaskan harinya ya, hari ke-1 sampai per 2, terus kegiatan dan informasi. Hari ke-1 sampai 2 dengan kegiatan pengeboran trayek 20 inch ya, 20 inch dan pemasangan konduktor casing pada kedalaman 0 sampai 150 feet. Dengan diperoleh informasi terdapat sumber air tawar tetapi masih dalam keadaan aman dan menembus formasi clay dan shell. Di hari ketiga sampai hari kelima dengan kegiatan pengeboran trayek 17 per 2 inch dengan pemasangan surface casing pada kedalaman 600 feet menembus formasi batuan clay and sand. Di hari ke-6 sampai hari ke-8 pengeboran trayek 12 1 per 4 inch dan pemasangan intermediate casing pada kedalaman 150 sampai 1000 feet menembus batuan limestone dan sandstone dan terjadi permasalahan loss circulation karena formasi memiliki lubang pori yang cukup besar. Di hari ke-9 sampai 10 pengeboran trayek 8,5 inch dan dilakukan lodging dengan informasi menembus batuan lempung dan batuan pasir. Saat melakukan lodging mendapat informasi keberadaan reservoir. Di hari ke-11 sampai 12 pemasangan production casing 7 inch pada kedalaman 4100 sampai 4900 feet dengan informasi pemasangan pada casing dilakukan juga di area produktif. Area produktif migas mudah runtuh, litologi batuan pasir dan batuan memiliki tekanan rendah. Di hari 13 dan 14 pengeboran 8,5 inch open hole pada kedalaman 4900 sampai 5500 feet dan dilakukan coring dengan bit coring dengan informasi batuan pada kedalaman 4900 sampai 5500 feet adalah batuan pasir dan teridentifikasi adanya hidrokarbon. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.